Sebelumnya kita akan merenungkan bukan satu bagian biblical passage seperti biasanya, tapi tema seperti yang sudah diumumkan adalah pemahaman ibadah menurut Yohanes Calvin. Kita harap meskipun kita secara fenomenally nggak sedang membahas satu biblical passage tertentu, tapi saya harap saudara sebagai jemaat Reform nggak terganggu, karena yang dibicarakan di sini tetap adalah prinsip firman Tuhan. Calvin itu satu teolog yang nggak terlalu tertarik untuk menjadi original, dia nggak tertarik untuk menjadi authentic original seperti banyak teolog di dalam zaman kita ya. Seperti ada pressure yang besar sekali itu become authentic original dan sebagainya. Dia pernah mengatakan di dalam bagian-bagian tertentu Agustinus sudah menulis dengan baik, ya sudah, saya nggak usah tulis lagi gitu, karena Agustinus sudah cukup gitu. Dia adalah seorang teolog Augustinian, sangat mirip seperti Martin Luther. Yang dia lakukan sebetulnya adalah ya mengontekstualisasikan pemikiran atau pemahaman dari Agustinus itu di dalam zamannya, yaitu di dalam zaman reformasi. Seseorang yang sangat rendah hati, dan waktu kita membaca tulisan-tulisannya kita tahu bahwa dia mengajak kita untuk melihat Alkitab ya, bukan mengajak kita untuk melihat kompleksitas pikirannya dirinya sendiri, itu bukan. Tapi dia menunjuk kepada Kristus, dia menunjuk kepada kekayaan Alkitab. Dia seperti Yohanes Pembaptis yang bukan membawa orang kepada dirinya sendiri, tapi membawa orang kepada kelimpahan yang ada pada Kristus. Ya. Karena itu waktu kita mempelajari tema seperti ini, ibadah menurut Yohanes Calvin, sekali lagi yang kita sedang bicarakan di sini sebetulnya adalah ya pandangan firman Tuhan sebagaimana dimengerti oleh Calvin ya, di dalam konsep kaitan tentang ibadah. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, ketika pada saat ini kami sedang beribadah kepada Tuhan dan kami ingin merenungkan apa itu ibadah melalui pemikiran seseorang yang sudah pernah Tuhan pakai, Tuhan berkati dengan luar biasa. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya ini bukan hanya sekedar menjadi satu teori terhadap apa yang sedang kami lakukan, tapi sungguh-sungguh menjadi satu refleksi yang boleh menghidupkan kami, sehingga kehidupan ibadah kami ini, baik hari Minggu maupun di dalam keseluruhan totalitas kehidupan kami, boleh semakin diperkenan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan memberikan kekuatan dan penopangan kasih karunia Tuhan, dan berkati setiap kami yang hadir boleh merenungkan dengan baik dan juga mengalaminya di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sudah di dalam tulisan Calvin itu kita menjumpai bahwa dia menggunakan banyak images atau metaphors ya, gambaran-gambaran untuk menjelaskan apa itu ibadah. Penggunaan daripada image atau metafor itu menarik ya, apalagi ini di dalam zaman kita ya, dalam zaman modern, postmodern. Kalau dalam zaman modern orang melakukan penjelasan tuh pakai penjelasan definisi gitu ya, proporsional, dijelaskan itu apa gitu, substansinya apa gitu. Tapi ada kelebihan di dalam penggunaan metafor gitu ya. Penggunaan metafor itu mungkin nggak se-clear, nggak sejelas, nggak se-precise seperti kalimat-kalimat proposisional ya, yang dijelaskan secara penjelasan definisi gitu. Tapi dengan gambaran yang dipakai itu ada kekayaan gitu, ada kekayaan faset pengertian. Ya, misalnya kalau dikatakan Herodes itu adalah serigala gitu ya, itu maksudnya apa gitu? Si serigala itu ya, Herodes itu serigala. Ya sudah tahu kira-kira mau mengarah kemana gitu ya. Yang pasti bukan badannya berbulu, bukan itu yang mau dibilang dengan istilah serigala gitu. Gak terlalu penting itu kalimat itu di dalam pengertian serigala gitu. Tapi keliciannya ya, lalu terus kemudian kekejamannya dan sebagainya ya itu serigala. Saudara bisa ada imajinasi di situ waktu menggunakan metafor seperti itu. Di dalam Alkitab sendiri ada penggunaan banyak metafor. Dan Calvin waktu menjelaskan ibadah, dia menjelaskan juga dengan menggunakan metafor. Berarti ini sesuatu yang bisa memperkaya pengertian kita ya. Ada 8 ya yang kita mau share hari ini. Ini bukan satu list yang komprehensif mencakup semuanya pasti gitu, tapi paling enggak ya ada 8
images atau metaphors ini sudah cukup kaya ya dalam ini. Maksudnya gini poinnya adalah kita nggak bisa pakai cuma satu atau dua images atau metaphors saja gitu. Karena itu nggak cukup untuk menjelaskan kekayaan atau kelimpahan ibadah. Kita mulai metafor yang pertama ya, atau image yang pertama, yaitu Calvin menggunakan gambaran ladder atau anak tangga ya. Ibadah itu seperti satu anak tangga. Nah, saya bicara tentang anak tangga ini memang kayaknya ya agama mana sih yang nggak bicara anak tangga gitu ya. Seperti kayak nggak terlalu ada yang unik, betul juga sih gitu maksudnya dalam hal ini ya. Dan ya bahkan di dalam kekristenan penggunaan istilah anak tangga itu juga quite common deh, quite common. Maksudnya orang beribadah itu berarti sedang naik ke atas menghampiri Tuhan gitu ya. Sekali lagi bahkan jangankan di kekristenan, di dalam gambaran agama yang lain pun juga gambaran anak tangga ya bisa cocok-cocok saja gitu. Cuma seperti kita tahu ya, bedanya di dalam keunikan atau perspektif pemahaman yang ada di dalam kekristenan itu bukan kita naik ke atas dengan kekuatan kita sendiri, karena nggak ada tangga yang bisa sampai ke surga, itu nggak ada gitu. Tapi di dalam pengertian kita, dan ini juga yang ditekankan oleh Calvin ya, tangga itu sebetulnya kan Kristus itu. Kristus yang membawa kita itu ke atas ya. Tanpa Kristus manusia itu nggak bisa datang ke atas, nggak ada ibadah, soalnya nggak mungkin bisa ada ibadah. Yang ada ya cuma orang datang ke gereja saja gitu. Tapi datang ke gereja, apakah betul-betul dia diangkat, ya, apakah dia betul-betul berjumpa dengan Tuhan, apa betul-betul dia mengalami mystic union with God in Christ atau through Christ? Nah itu pertanyaannya gitu. Saya pernah share kepada saudara ya di dalam salah satu ujian ini ya Pak Pendeta itu Pak David Tong berikan satu pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang bagus ya, yaitu bicara tentang perjamuan kudus gitu. Jelaskan perjamuan kudus ya dengan kedaulatan Allah gitu. Kita orang reform kan sangat menekankan kedaulatan Allah memang ya. Coba jelaskan perjamuan kudus kaitannya dengan kedaulatan Allah itu apa gitu. Agak jarang dibahas ya kaitan ini gitu. Apa ya kaitan perjamuan kudus dengan kedaulatan Allah gitu. Kita percaya bersama dengan Calvin waktu di dalam perjamuan kudus itu kan terjadi mystical elevation ya. Orang itu diangkat ke sorga gitu waktu perjamuan kudus. Bukan tanpa iman ya. Bukan tanpa iman dan juga bukan tanpa kedaulatan Tuhan. Siapa yang diangkat itu di dalam kedaulatan Tuhan itu. Enggak semua orang diangkat. Ada yang enggak diangkat. Yang nggak beriman, yang nggak peduli, yang naturalistik, yang materialis, yang fisikalis, ya sudah tetap di bawah gitu. Cuma kebaktiannya cuma di Kelapa Gading, nggak ada koneksi dengan yang di atas gitu. Karena apa? Ya karena nggak ada Kristus di situ. Karena memang dia nggak tertarik juga. Buat dia ya cuma makan roti dan minum anggur sudah selesai itu saja gitu. Ini kan cuma urusan yang natural gitu. Tetapi kalau kita mengerti ibadah itu sebagai satu ladder ke atas, memang betul-betul kita diangkat truly elevated, mystically elevated ya, diangkat di dalam atau melalui Kristus. Kita nggak bisa naik sendiri kecuali Kristus yang membawa kita kepada Bapa. He is the only way. Dia satu-satunya jalan dan di dalam atau melalui Kristus itulah kita berjumpa dengan Bapa. Ya. Waktu kita bicara tangga, kita juga ingat cerita tentang Yakub itu ya, yang diberikan visi ya. Waktu dia tertidur lalu dia melihat seperti ada anak tangga. Dan kalimat ini seperti dikutip di dalam Yohanes pasal 1 yang kita sudah pernah bahas ya. Yesus mengatakan, you will see heaven open. Kamu akan melihat sorga itu terbuka. Lalu terus kemudian the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Malaikat-malaikat itu akan naik turun ya, upon the Son of Man. Gambaran yang sudah bisa baca di dalam Genesis 28 ayat 12. Ladder-nya itu Kristus sebetulnya di situ. Gambarannya itu manusia perlu mediasi ya, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, dan mediatornya itu adalah Kristus, itu nggak ada mediator yang lain. Tapi pengertian ladder juga membawa kita kepada satu pemahaman bahwa ini kalau maksudnya kita bicara tentang implikasi praktis ya. Di dalam ibadah itu perlu ada klimaks ya, di dalam hal ini ya, karena ada ladder, ada gerakan naik itu dan sebagainya.
ya perhaps debatable whether kita bicara one climax atau two climaxes, maksudnya plural atau singular dan sebagainya, saya nggak mau singgung bagian itu. Tapi intinya kita perlu mengetahui bahwa di dalam kebaktian itu nggak bisa jalan datar terus seperti itu ya. Itu konsep yang nggak kurang bagus gitu. Seperti kayak nggak ada dinamika gitu di dalam ibadah ya. Kita mesti punya kepekaan untuk di dalam anugerah Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, ya, di dalam gerakan yang Tuhan kerjakan, itu membawa ibadah kepada titik klimaks itu. Ada telos. Saya beberapa hari lalu baru bahas ini saya pentingnya doxology dan awe and wonder di dalam kehidupan studi atau share di morning chapel di STTRII. Pentingnya doxology atau awe and wonder. Lalu waktu kita membaca di dalam surat Paulus ya, itu dia kan tulis surat Roma itu pasal 1 sampai pasal 11. Pembahasan risalah teologis yang cukup kompleks ya. Cukup rumit maksudnya. Lalu terus kemudian diakhiri dengan doksologi gitu. Pasal 11 terakhir itu Paulus berhenti, dia reflect dan dia terharu dan dia in awe and wonder, dia menaikkan doksologi gitu. Ada kekaguman di dalam orang berteologi ya. Ini bukan sesuatu yang menyelidiki ke bawah saja gitu, yang diselidiki secara objektif, analitik dan sebagainya. Tapi teologi yang dilakukan di dalam konsep atau di dalam spirit praising God, di dalam spirit mengagumi Tuhan, di dalam spirit worship. Sehingga di bagian akhir daripada risalah teologis itu terus diakhiri dengan doksologi ya. Tapi saudara perhatikan ya, doksologi itu even di dalam bagian itu kita bisa mengatakan itu bagian klimaks memang ya. Tapi nggak berhenti saya di situ gitu. Tapi setelahnya apa? Apakah itu anti klimaks? Bukan juga gitu. Menarik ya, kalau kita menggali struktur-struktur seperti ini di dalam kitab suci gitu, kita akan mendapati banyak prinsip yang mungkin seperti nggak seperti biasanya kita pikirkan gitu. Maksudnya begini kalau kita nanti ini satu ibadah terus menuju kepada terakhir katakanlah doksologi, benediction, doa berkat ya, terus tentu klimaks selesai gitu. Terus kemudian seperti kayak tugas kita selesai. Saya pikir kita nggak ngerti struktur surat Roma itu gitu. Paulus itu nggak melihat doksologi sebagai betul-betul terakhirnya terakhir dan karena sudah klimaks sudah terakhir maka dia nggak boleh ngomong lagi. Justru dari doksologi itu dia melanjutkan pembahasan dari pasal 12 yang tadi kita baca ya. Pasal 13, 14 dan seterusnya gitu. Sama juga di dalam kehidupan kita kita bisa menutup ibadah ini dengan doksologi dan doksologi mungkin katakanlah boleh saja menjadi klimaks gitu. Tapi doksologi itu bukan the end, despite dia boleh dikatakan the telos tujuannya ya, tapi bukan the end. Karena apa Karena setelah itu kita kan diutus keluar ya. Kita diutus untuk kembali ke tengah-tengah dunia. Bukan tanpa awe and wonder itu tadi bukan tanpa benediction, bukan tanpa doa pengutusan, bukan tanpa berkat ya, bukan tanpa kita mengagumi kemuliaan Tuhan di dalam kebaktian itu dari awal sampai dengan akhir dan khususnya perhaps klimaks di dalam doksologi itu. Jadi gambaran ladder ini setelah ke atas, terus kemudian bukan berarti terus ke atas terus mystic union with God, setelah itu ya nggak kembali lagi gitu ya, karena sudah di atas terus. Tulisan ini muncul di dalam tulisan mistik dari Bernard de Clairvaux ya. Bernard de Clairvaux dia bahas tentang ini ya, steps menuju kerendahan hati. Dia diminta untuk membahas steps menuju kerendahan hati, tapi terus dia dibilang kayaknya steps menuju kerendahan hati saya nggak mampu bahas itu gitu. Kita bahas steps menuju pride saja gitu. Ini orang rendah hati ya, disuruh bahas tentang rendah hati, dia rasa nggak bisa bahas tentang rendah hati. Dia rasa lebih capable bahas tentang pride. Kita bahas tentang kecongkaan saja. Lalu dia bilang ada 12 steps menuju kepada pride. Dan dia bilang itu sebetulnya gerakannya sama. Maksudnya bukan gerakannya sama. Arahnya lain tapi gerakannya sama. Jadi kita bisa bicara 12 steps menuju pride, tinggal direfleksikan saja. Lawan katanya yaitu kerendahan hati gitu. Tapi yang kita bahas adalah tentang pride, karena yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita adalah 12 steps menuju pride itu instead of menuju kerendahan hati. Lalu ya di dalam bagian-bagian itu dia membahas ini ya, anak tangga demi anak tangga demi anak tangga demi anak tangga. Atau di dalam tulisan yang lain on loving God
De Diligendo Deo, ya, tulisan ini Bernard de Clairvaux. Dia juga membahas tentang ladder, waktu seseorang itu mengasihi Tuhan, ya, itu ada step sampai naik ke atas, ya. Menarik, di dalam salah satu bagian itu dikatakan waktu orang mengalami mystical ekstase itu, ya, mystical ekstase, mystic union with God gitu. Kadang di dalam keadaan seperti itu dia mesti turun lagi, katanya Bernard de Clairvaux. Dia mesti turun lagi. Kenapa? Karena cinta kasih kepada saudara-saudara itu mengharuskan dia untuk turun gitu. Ini sangat mirip dengan perkataannya Paulus, ya. Paulus pernah mengatakan kalimat, kalau dari saya sih, saya sebetulnya kepingin bersama-sama dengan Tuhan gitu. Saya kepingin kembali kepada Tuhan, itu pasti yang paling bahagia. Tapi ya, adalah lebih baik untuk tetap tinggal bersama dengan kamu. Oh, di dalam tegangan ini, ya, seperti sulit untuk memilih antara saya berjumpa dengan Tuhan di dalam bahagia yang penuh itu, atau tinggal bersama dengan kamu. Tapi pada akhirnya ya tinggal bersama dengan kamu. Ini sangat mirip, ya, dengan tulisan Bernard de Clairvaux waktu dia membicarakan ladder ke atas. Poin yang saya mau katakan adalah waktu kita ke atas itu bukan ke atas terus hilang gitu, ya, lenyap. Itu malaikat sih kayaknya gitu, ya. Setelah di atas ya sudah dia hilang, kita nggak kelihatan lagi gitu. Tapi kalau manusia, ya, setelah perjamuan kudus, ya, saudara, diangkat ke atas, betul. Kita memandangi wajah Kristus yang ada di sorga, Kristus yang sedang berbicara kepada kita. Setelah itu apa, saya? Setelah itu ibadah diakhiri dengan pengutusan, kan? Berarti turun dan kembali ke dalam dunia ini. Nah, gambaran ladder ini, saya mengakomodir, ya, konsep-konsep seperti ini. Yang kedua, image yang dipakai oleh Calvin itu adalah tentang fruit tree, ya, atau tentang pohon yang banyak buahnya. Ibadah itu mesti menyuguhkan apa ini, ya, all kind of spiritual delicacies, ya. Ini Michelin star gitu. But in a spiritual manner maksudnya, ya. Ibadah yang nggak bisa dinikmati, ibadah yang boring, ibadah yang nggak ada makanannya dan sebagainya, makanannya basi dan seterusnya lagi. Itu nggak mewakili kemuliaan Kristus. Gitu. Lalu orang, ya bagaimana, ya, datang ke dalam keadaan ibadah yang seperti itu, tapi menunya itu lagi, makan itu lagi, itu terus yang diomong. Klise, ya, itu sangat merusak gereja, gambaran seperti itu. Ini memang bicara seperti ini, terutama yang perlu mawas diri, yang perlu koreksi diri, yaitu para pelayan ibadah, ya, termasuk hamba Tuhan. Apakah kita menghidangkan makanan lesat atau menghidangkan makanan 3 hari lalu yang sudah ditaruh di freezer, yang nggak habis, sisa-sisa dan seterusnya. Ini persoalan di dalam gereja. Kalau kita nggak bisa menghidangkan yang terbaik. Waktu kita membaca di dalam tulisan Luther, ya, ada satu tulisan yang menarik, maksudnya berkaitan dengan bagian ini. Luther itu menggambarkan firman Tuhan juga seperti fruit tree. Ya. Saya baca satu kutipan, ya. Dia bilang kalimat seperti ini, saya kutip, ya. If the Bible were a mighty tree and all the words the branches, I knocked them all out and wanted to know what was in them and what they were carrying, and I always knocked down a few apples or pears. Jadi Luther itu ini, ya, punya ambisi gitu, ya. Ini firman Tuhan itu mesti terus digali, dimakan, ya. Kalau ada buahnya semuanya kita petik gitu, lalu kita mesti makan gitu. Gak heran, ya, no wonder di dalam pengajarannya itu sangat limpah dengan pengertian firman Tuhan, karena dia sendiri itu punya, saya mungkin pakai istilah yang kurang tepat ini, ya, keserakahan yang kudus gitu, ya. Ini gak cocok sesuai istilah ini, ya. Masa ada sih istilah holy gluttony? Gak ada kalian. Ini holy spiritual gluttony gitu. Ya bukan gluttony lah itu. Itu spiritual appetite yang sehat, ya. Waktu seseorang punya kerinduan terus menggali Alkitab. Di dalam Mazmur 1, saudara jangan lupa, ya. Itu pemazmur mengatakan orang yang kesukaannya itu adalah firman Taurat Tuhan. Dia seperti di pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Dia nggak pernah gagal berbuah. Kita ini seringkali gagal berbuah, karena kita nggak terlalu tertarik dengan firman Tuhan. Kita nggak menggali firman Tuhan, kita nggak seperti Luther, ya, yang serakah mau dapat semuanya, yang dia makan semuanya apa yang ada di sana.
kita nggak ada spiritual appetite gitu. Kita kurang ada spiritual appetite. Nah, itu yang bikin kita jadi akhirnya sulit bertumbuh. Tapi sekali lagi saya balik kepada apa yang dikatakan ini ya, di dalam image ini ya, fruit tree, gambaran spiritual delicacies ya. Gereja itu diundang untuk menghadirkan ini, karena di dalam dunia nggak ada ini. Di dalam dunia ini full of naturalisme, fisikalisme, materialisme, ya nggak ada spiritual delicacies, itu nggak ada gitu. Yang ada cuma ya material delicacies itu banyak gitu. Tapi spiritual delicacies sulit sekali, saudara pergi ke negara-negara barat yang sangat kering itu ya, yang highly secularized sekarang itu, mereka mulai mencari spiritual delicacies. Mereka mulai cari apa ini ya, jawaban-jawaban termasuk dari agama-agama dan kultur kebudayaan timur ya, tapi ya tetap bukan di sana jawabannya. Ya, saya pernah menghadiri satu kuliah, itu profesor yang cukup terkenal di ini ya, di Heidelberg, dan dia liberal sih, dia itu liberal gitu ya. Cuma saya juga belajar juga, saya mendengarkan dia. Kita mesti tahu pikirannya juga. Lalu ada satu kesempatan di mana ada student ya. Lalu terus kemudian di dalam keadaan yang seperti itu kan tegang gitu ya, tegang. Terus kemudian profesornya bilang kalimat seperti ini, ya gini ya, jujur saja ya, cerita-cerita seperti ini ya untuk saya yang ngajar di Heidelberg susah terima gitu. Tapi gini loh poinnya, terus kemudian dia bilang, carilah di dalam kulturmu sendiri. Ini by the way orang Jerman ya, yang cerita itu juga orang Jerman gitu. Lalu terus profesornya bilang, ya kita nggak usah cari-cari di inilah kebudayaan timur atau apa, cari di culturemu sendiri gitu. Kamu kembangkan, kamu gali sendiri. Ya dia kayaknya nggak happy studentnya. Gereng-gereng kepala gini, maksudnya tanda enggak. Ini profesor ini nggak ngerti kayaknya gitu. Satu sisi ada orang-orang yang desperate dicari di timur ya, tapi akhirnya nggak dapet juga. Sisi yang lain ada orang-orang yang mengajarkan cari di culture kita sendiri aja, nggak usah cari yang di timur gitu. Tapi yang dicari di dalam culture sendiri apa yang culture-nya sendiri highly secularized seperti itu. Mau cari spiritual delicacy apa gitu. Saya terakhir berapa bulan, saya mungkin sudah share sebagian ini, berapa bulan lalu saya sempat ke, berapa bulan lalu, bulan Desember ya, waktu melayani Natal di Jerman, saya pergi ke satu toko buku, ya di toko buku itu ada satu bagian rak yang isinya bestseller ya, bestseller fiction, non-fiction gitu. Saya selalu tertarik, kepingin tahu buku-buku non-fiction yang bestseller itu apa sih tahun ini gitu ya. Lalu ada buku-buku yang ditulis oleh psikolog ya, likely sih psikolog non-Kristen itu, likely ya, very likely bukan Kristen itu. Lalu di situ itu digambarkan tentang pertanyaan kehidupan manusia dan dijawab di dalam satu statement yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Dan itu buku bestseller ya, sedih sekali ya. Berarti apa Berarti kebutuhan untuk mencari itu ada gitu. Tetapi gereja nggak memberikan jawaban. Akhirnya yang kasih jawaban siapa? Psikolog-psikolog. Yang dasarnya juga nggak Kristen. Misalnya ada ajaran statement like happy relationship, ya happy relationship through disbelief. Sudah bisa bayangin ya kalimat kayak gini ya, kalau ditinjau dari perspektif Kristen itu bagaimana? Bagaimana mendapatkan hubungan-hubungan yang dipenuhi dengan kebahagiaan? Melalui apa? Melalui ketidakpercayaan. Persoalan bahwa kamu itu gak bahagia itu apa? Karena kamu terlalu percaya orangnya. Itu statementnya. Itu persis terbalik yang diajarkan di dalam firman Tuhan ya. Dan buku-buku ini bestseller gitu. Jadi the more kamu suspicious, the more kamu curiga, the more kamu akan terlindung daripada ketidakbahagiaan. The more kamu bisa masuk kepada true happiness. Melalui apa? Melalui kecurigaan. Maka apa be suspicious gitu. Buku bestseller itu. Sedih ya baca buku itu. Saya berapa hari lagi saya ketemu sama mantan supervisor saya. Saya cerita bagian itu ya. Sedih ya keadaan di Jerman. Masa buku-buku kayak gitu jadi bestseller. Terus dia bilang, ya oke, ntar saya tulis bagian itu. Ntar di buku lain kali saya akan masukin bagian itu. Karena memang harus ada teolog yang jawab. Karena kalau nggak didominasi dengan jawaban-jawaban ini ya, sekuler. Ini Indonesia sih bukan negara sekuler memang ya. Memang bukan negara sekuler. Tapi yang namanya sekuler itu bukan cuma spesialisasinya barat. Atau cuma ada di barat ya.
penolakan terhadap Kristus, penolakan terhadap Tuhan, saya pikir ini Indonesia pasti nggak kebal lah, mana itu cuma spesialisasinya Barat, ya bukan. Sekularisasi model yang lain gitu pasti. Waktu orang lebih menekankan delicacies di dalam dunia yang kelihatan daripada spiritual delicacies, ya sudah kita sudah terjerat di dalam ini, di dalam sekularisme sebetulnya gitu. Tapi Calvin mengingatkan kepada kita ya, di dalam ibadah itu kita melihatnya seperti satu pesta ya, di mana kita diundang ibarat seperti kayak satu garden ya, taman penuh dengan pohon-pohon yang ada buahnya, lalu di situ kita boleh memetik. Ini seperti kayak waktu manusia pertama kali diciptakan ya, but unfortunately ya, sangat unfortunate yang dipilih Adam ini cerminannya kita ya. Yang dipilih Adam itu justru adalah buah yang dilarang. Di dalam dunia ada berapa jenis buah sih, saudara yang sekolah biologi atau apa ya, mungkin bisa bantu saya gitu. Atau ada berapa jenis buah gitu. Banyak banget lah ya, apalagi di Indonesia gitu. Duren aja begitu banyak macamnya gitu ya. Tapi kok ya justru pilih yang nggak boleh gitu loh. Ini banyak gitu. Ini semua itu silakan menikmati. Justru sengaja pilih yang nggak boleh gitu. Memang nggak bisa dimengerti ya sebagai manusia itu ya. Anehnya, stubbornnya, isengnya dan sebagainya. Tapi bukan ini iseng akhirnya membuat dunia seluruhnya jatuh dan sebagainya. Nah, worship ini ini redemption-nya ya. Ini seperti kayak tombol reversal gitu. Tapi more than just reversal karena akan melampaui Taman Eden ya. Maksudnya sudah diundang kembali gitu untuk menikmati spiritual delicacy. Terus pelan-pelan kita jadi relativize, jadi nggak terlalu tertarik dengan buah-buah yang terlarang itu gitu. Waktu kita di dalam dosa, kita lebih cenderung untuk mencari buah yang terlarang. Kita nggak peduli dengan tuh spiritual delicacies itu ya. Tapi waktu kita beribadah, harusnya kita, ya ini, terjadi redemption reversal ini ya. Kita mulai nggak tertarik dengan hal-hal yang bukan-bukan, yang sebetulnya lebih menghancurkan kita daripada mempertumbuhkan kita. Dan kita mempunyai satu, ini ya, spiritual appetite. So, ini kata kunci ya. Yang ketiga, image yang digunakan oleh Calvin itu adalah conversation, adalah komunikasi ya. Worship itu adalah satu komunikasi atau satu conversation. Maksudnya Tuhan berbicara kepada kita berbicara kepada Tuhan. Ya. Ini two way traffic, bukan one way traffic ya, bukan gitu. One way traffic itu bukan ibadah yang baik. One way traffic yang manapun, ya. Either cuma kita yang ngomong tok kepada Tuhan, atau Tuhan cuma ngomong tok kepada kita gitu ya. Tuhan sih bukan ngomong tok by the way ya. Ini istilah ngomong tok kan bisa misleading ya. Cuma Tuhan yang ngomong gitu ya, ini toknya mesti dipindah di depan itu. Cuma Tuhan yang ngomong terus kita nggak ngomong apa-apa gitu, berarti nggak ada respons. Atau ya selalu kita yang mau didengerin, kita yang selalu Tuhan mesti denger kita. Giliran Tuhan berbicara kita nggak tertarik gitu ya. Kita pokoknya Tuhan denger saya terus saja. Saya ini penuh dengan unek-unek, jadi Tuhan tolong menjadi a shoulder for me to cry on gitu ya. Saya itu perlu satu pundak untuk menangis, dan Tuhan dijadiin cuma untuk itu. Setelah itu apa? Ya setelah itu selesai. Saya nggak tahu ya, kecenderungan kita yang mana. Perhaps lebih kepada yang mungkin dua-dua bisa sih, dua-dua sebetulnya. Tapi kalau kita lihat stereotipnya, ya mungkin di gereja-gereja tertentu seperti kayak pujiannya panjang, doanya panjang ya. Tapi waktu giliran khotbah orang mungkin nggak terlalu tertarik ya, 20 menit saja cukup gitu kan ya. Jadi seperti kayak ini a bit stereotyping, tapi bukan stereotyping nonsense ya, ada poinnya. Maksud saya bukan nggak ada perkecualian gitu loh, perkecualian selalu ada sih. Ya seperti cuma manusia kepingin didengar oleh Tuhan, giliran Tuhan bicara kita, ya sudah cepat-cepat aja lah, kita juga sudah tahu lah kayaknya mau ngomong apa. Itu lagi dan sebagainya. Tapi mungkin yang jadi persoalan di dalam gereja kita bisa adalah sebaliknya gitu. Waktu Tuhan bicara seperti kita mau dengar baik-baik, tapi terus responsnya apa? Responsnya kita apa, Pertumbuhannya di mana? Bagaimana kita merespons firman Tuhan gitu? Saya khawatir dengan orang-orang atau jemaat reform yang cuma tertarik dengan khotbah gitu ya. Terus mungkin bisa juga bilang kalimat, khotbahnya bagus gitu.
enlightening dan sebagainya. Ya tapi terus apa gitu? Terusannya apa setelah itu? Responsnya apa setelah itu gitu? Cuma masuk ke dalam kekaguman doang ya. Seperti kayak saudara sedang pergi ke museum terus kekaguman estetik itu apa? Sudah gitu. Pokoknya ini ya menikmati begitu saja. Banyak orang pergi ke museum seperti itu atau dengar musik di concert hall. Bagus mainnya. Terus apa? Dia setelah itu dia belajar. Ya enggak juga. Dia remain jadi penonton gitu. Dia remain jadi konsumen. Dia tetap jadi penikmat saja gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Setelah itu dia juga nggak belajar piano, belajar biola, enggak gitu. Nggak ada apa-apa sih. Ntar lain kali datang lagi. Ya gitu lagi gitu. Nggak ada conversation jadi dalam ibadah gitu. Nggak ada two way traffic. Yang ada cuma one way traffic. Either dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tapi kalau kita belajar dari Calvin nih, dia bilang di dalam ibadah itu mesti ada konversasi, mesti ada komunikasi. Ini ya saya bicara seperti ini. Ini termasuk dalam bagian homiletik. Gitu. Saya nggak bisa cuma bicara hanya kepada saudara saja tanpa peduli saudara responsnya apa ya. Saya mesti ada kepekaan saudara berespons apa di sini. Gitu. Ada kalimat-kalimat yang nggak penting, yang nggak cocok untuk di Kelapa Gading ya kita jangan ngomong kalimat itu. Itu preaching itu conversational. Preaching itu bukan satu monolog ya, tapi satu pembicaraan dialog sebetulnya. Saya juga sedang baca saudara, bukan cuma saudara yang sedang baca saya. Tapi terutama Tuhan yang baca kita ya di dalam hal ini. Ini ya, kepekaan ya. Di dalam konversasi itu perlu kepekaan. Gitu. Ada orang nggak peka ya di dalam konversasi saudara tahu ya, hopefully itu bukan saudara dan saya gitu. Ada orang yang waktu di dalam pembicaraan dia terus bicara sendiri dan bicara tentang dirinya sendiri, keluarganya terus gitu ya. Waktu orang mulai bicara dia timpalin lagi, balik lagi bicara tentang dirinya lagi, terus kayak gitu terus. Ya, ada orang bicara tentang dirinya sendiri bisa berjam-jam, tapi dengar pembicaraan orang lain cuma tahan 5 menit gitu. Itu orang egois ya, betul-betul saya orang egois yang cuma mau didengarkan saja gitu. Di dalam ibadah saya itu menolong kita untuk nggak menjadi orang-orang egois seperti itu gitu, yang cuma one way traffic ya. Apapun one way trafficnya. Gitu. Tuhan bicara kita nggak gubris, nggak ada respons. Atau mungkin kita bicara terus tapi kita nggak tertarik mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang keempat itu adalah gambaran mirror ya, gambaran mirror. Ini saya cuma tinggal mengulang apa yang sudah dikhotbahkan Pak Jethro beautifully di dalam pembahasan tentang Yunus itu ya. Salah satu khotbah yang sangat indah. Sudah masih ingat kan ya? Orang cenderung lihat Yunus itu siapa ya, ini historical nggak historical. Mata kita tertuju untuk mengenal Yunus. Itu perspektif window namanya, perspektif jendela. Kita di dalam dunia di luar itu seringkali mau mengenal segala sesuatu itu dari perspektif window. Maksudnya kita itu mau observe, kita mau analisa, kita mau tahu the things outside of us, hal-hal yang di luar diri kita ya. Tapi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, ya memang Tuhan itu juga extra nos ya, dia outside of us betul juga. Tetapi waktu kita berhadapan dengan Tuhan tidak bisa tidak ya, seperti dikatakan oleh Calvin, seperti dikatakan oleh reformator yang lain ya, kita akan melihat diri kita sendiri. Ini satu cermin. Ya, Pak Jethro sudah jelaskan bedanya cermin sama jendela, sudah tahu kan ya. Kalau jendela ya saudara lihatnya keluar itu. Kalau cermin ya saudara lihat diri sendiri. Di dalam pemahamannya Calvin tentang ibadah ibadah itu harus jadi cermin. Saudara kalau beribadah tapi saudara nggak bercermin, saudara nggak melihat diri saudara di dalam terang firman Tuhan dan di dalam perspektif kemuliaan Tuhan dan seterusnya, kita nggak mungkin bertumbuh. Kalau ibadah itu nggak menjadi satu ibadah yang reflektif, saudara melihat bayang-bayang saudara sendiri di dalam cerita itu. Gitu. Saudara melihat diri saudara. Ini bukan narsisisme ya, by the way, bukan itu loh maksudnya itu. Tapi di dalam pengertian yang positif itu, saudara melihat diri saudara sendiri, saudara melihat keluarga saudara, saudara melihat ini yang sedang dibicarakan adalah gereja saya, bukan gerejanya orang lain gitu. Itu berarti ada mirror di dalam ibadah saya. Tapi kalau kita terus lihat yang di luar, di sana, di kanan, di belakang, ini keluarganya orang lain untuk dia dan sebagainya, berarti nggak ada mirror di situ. Gitu. Nggak ada cermin di sana. Yang ada cuma kaca-kaca yang kita bisa melihat keluar. Gitu.
Sekali lagi ya, waktu kita berhadapan dengan Kristus, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, itu selain kita mengenal Dia, ya, Dia akan membawa kita untuk melihat kita, ya, bukan melihat kita dari perspektifnya kita. Di sini kita mengingat ini ya, perkataan-perkataan yang terkenal seperti ditekankan oleh Zwingli, the truth wears a happy face. Saya sudah pernah bahas ya bagian ini ya. Christianity is a lively program, a happy program. Kita mengingat konsep seperti yang dibicarakan oleh John Piper, Christian hedonism. Ini agama yang penuh dengan enjoyment, penuh dengan satisfaction, jauh daripada boredom, jauh dari kebosanan, ya, jauh daripada penyiksaan. Gambaran kekristenan sebagai pesta itu penting sekali, dan ibadah itu satu pesta. Ya, salah satu ekspresi yang dinyatakan di sini yaitu waktu kita berbagian di dalam perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus ini pesta, itu jangan lupa ya. Kita makan dan minum itu berarti pesta gitu. Di dalam perjamuan kudus itu ada dimensi pesta karena ini adalah antisipasi of the great banquet nanti ya. Pesta besar itu bersama dengan anak domba Allah, bersama dengan semua orang pilihan di throughout all ages, semua zaman ya. Lalu kita merayakannya di sini gitu. Gambaran pesta ini penting ya karena ya, di dalam metafor pesta ya, saudara nggak memaksa orang untuk datang ke pesta, saudara mengundang. Nggak ada orang memerintahkan orang untuk datang ke pesta kan ya, itu agak aneh gitu. Pesta itu nggak cocok kalau kita pahami secara military. Saya bukan bilang di dalam kekristenan nggak ada military aspek by the way ya. Ada commandment ya, Zwingli mengatakan Christ is our commander. Dia itu our captain, dia itu jenderal kita ya. Jadi kita ini mesti taat, kita ini prajurit Kristus. Ada dimensi militer di dalam kekristenan ya. Penting itu saya gambaran seperti itu ya. Tapi saya mau mengatakan dimensi militer saja tidak cukup. Masih ada dimensi pesta gitu. Dimensi pesta itu saudara nggak bicara otoritas di situ. Saya bukan anti otoritas kayak bukan itu ya. Ini sulit ya saya bahas kayak gini ya. Saya khawatir nanti saudara jatuh ke ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Padahal bukan itu yang kita mau gitu. Yang kita mau katakan adalah waktu kita punya dimensi pesta, ini saudara itu waktu mengundang orang, ya saudara highly persuasif, saudara nggak sedang memaksa, ya kategori harus itu nggak cocok saudara untuk pesta, gitu. Seperti kita sudah pernah bahas ya, saudara nggak bisa bilang kamu harus datang ke pesta ulang tahun saya gitu kan, nggak cocok sebagai harus gitu. Yang lebih cocok adalah kamu boleh datang, please silakan datang. You are invited, itu namanya feast. Lalu kalau dia nggak datang gimana ya? Sayangnya dia nggak datang. Padahal saya mau share kebahagiaan, saya mau share satu sukacita. Saya bukan mau minta tolong dia untuk ngepelin rumah saya gitu, bukan. Saya mau share ini kok, share hal-hal yang menyenangkan. Tapi dia nggak mau datang, ya too bad ya. Itu pity untuk dia ya, kasihan dia nggak bisa berbagian. Itu ada kesedihan ya. Ada kesedihan ya, dan bukan marah-marah, bukan marah-marah. Kalau kita nggak punya dimensi feast ya, di dalam kekristenan, di dalam ibadah, kita bawaannya marah-marah melulu, marah-marah melulu. Karena nggak ada undangan, ada cuma kalimat perintah. Lalu perintah kalau nggak ditaati bagaimana? Ya marah begitu kan ya, kan cocok itu. Perintah tidak ditaati marah gitu. Tapi kalau kita bicara tentang feast, ya bicara tentang pesta. Kalau kita mengundang orang, dan itu seorang nggak datang, masa kita marah gitu ya? Kita paling apa? Sedih gitu. Sedih dan marah itu dua ekspresi yang berbeda. Kita perlu dua ekspresi itu, nggak bisa cuma marah terus, marah terus, tapi nggak ada kesedihan yang kudus. Itu pasti bukan kemarahan yang suci. Kemarahan yang suci itu selalu ada aspek dimensi holy grief yang nggak ada. Yesus itu pernah marah dan sangat marah waktu dia di bait suci, dia membereskan itu ya. Cleansing of the temple. Tapi Yesus yang sama adalah Yesus yang mencucurkan air mata waktu dia masuk Yerusalem. Sudah melihat di situ ya, ada holy grief, ada holy anger. Kita nggak percaya anger yang nggak ada griefnya sama sekali, itu must be not, itu pasti bukan holy anger, itu api yang lain, gitu. Yang merusak, yang tidak konstruktif di dalam kehidupan spiritualitas. Gambaran feast kayak lagi ya, gambaran pesta itu mengundang orang untuk menikmati apa yang terlebih dahulu kita nikmati dari Tuhan. Tadi loh, fruit tree ya. Kita kan diundang di garden, itu satu pesta taman, lalu kita bisa memetik buah apapun gitu. Banyak sekali variasinya tuh, spiritual delicacies dan sebagainya. Lalu kita kemudian yang mengerti kenikmatan itu ya,
Kita mengundang orang lain untuk datang. Saya sedih kalau memikirkan ini ya, karena penginjilan itu seringkali nggak jalan karena apa Karena saya khawatir karena kita sendiri nggak bisa menikmati spiritual delicacies itu gitu. Makanya kita juga nggak ada kekuatan untuk mengundang. Sudah nangkep ya poin ini ya. Kita nggak luber ya, kita itu nggak overjoy ya dengan kenikmatan spiritual delicacies yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu nggak happening gitu. Lalu terus saya mesti ngundang orang bagaimana? Orang saya sendiri juga nggak rasa ada yang enak di dalam pesta ini. Kalau saya rasa pesta ini boring, ngapain saya mesti ngundang orang lain gitu loh. Kalau saya sendiri nggak bisa menikmati ibadah, kalau ibadah buat saya cuma buang-buang waktu, ini kapan selesai? Nah orang ini ngomongnya dan sebagainya. Lalu ngapain saya mesti ngundang orang untuk ikut masuk dalam pengalaman purgatori gitu? Kan nggak mungkin kan? Saya nggak mungkin membagi kecuali saya jahat ya, kecuali saya orang jahat ya. Ini gimana ya, saya ini di dalam ibadah saya tersiksa, saya nggak mau tersiksa sendirian, saya penginjilan supaya orang lain datang ke gereja saya ikut tersiksa, supaya saya ada teman ketersiksaan, itu orang jahat ya kayak gitu ya saya. Tapi kita nggak pikir ini ya, nggak pikir kejahatan di dalam tingkat yang seperti itu, kita pikir manusia wajar, waktu dia nggak bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupannya, dan what to share, apa yang mau di sharing saya, nggak ada memang. Karena dia sendiri nggak ada kok pengalaman itu, atau sangat miskin di dalam pengalaman itu. Nggak ada aspek festif akhirnya ya. Yang dibilang swingly the truth wears a happy face, itu nggak ada akhirnya gitu. Karena orang Kristen kayaknya nggak wear a happy face, tapi a gloomy face. Gambaran face ini juga nggak bisa di overemphasize, karena ini sangat penting gitu. Sekali lagi ya, waktu kita nggak ada perjamuan kudus pun ya, ibadah itu tetap feast sebetulnya gitu. Ibadah itu tetap satu pesta. Yang keenam, sacrifice ya. Ini in dialectical tension ya, but a creative tension. Might sound seperti kayak kontradiktif ya. Satu sisi feast, sisi yang lain sacrifice. Itu. Kalau bicara tentang sacrifice ya, bicara tentang pengorbanan, itu berarti bicara ada darah ya, yang disembelih gitu, ada yang diserahkan. Ini satu gambaran yang ya seperti kayak antitesisnya pesta kan ya. Tapi sekali lagi ya, kalau boleh refer ke perjamuan kudus ya, perjamuan kudus ini beautifully convey dua aspek ini. Perjamuan kudus ini juga mengingat sacrifice ya, Kristus yang sudah diberikan kepada kita ya oleh Bapa, Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri. Ini sacrifice. Waktu kita mengingat ini ya, kita merenungkannya dengan penuh duka cita, holy grief ya, holy grief, and yet ini pesta gitu. Waktu kita mengantisipasi the great banquet tadi ya, ini eschatological hope, ini adalah satu pesta gitu. Bagaimana saya di dalam satu pesta yang sekaligus adalah perenungan duka cita ya, itu di dalam ini ya saya, di dalam perjamuan kudus ya, itu bisa menampung tension itu. Sulit ya saya, ini sulit dimengerti. Karena Salomo kan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis gitu ya. Ada waktu ya, kalau saya boleh terjemahkan terus ya. Ada waktu untuk sukacita, ada waktu untuk duka cita ya. Ada waktu untuk pesta, ada waktu untuk berkabung. Begitu kan ya, kalau dalam prinsip Pengkhotbah 3 gitu. Tapi di dalam perjamuan kudus ya, saudara melihat ya, ini pesta sekaligus perenungan duka cita. Ini sacrifice. Sacrifice yang memberikan kepada kita bahagia. Penderitaan itu dialami oleh Kristus. Sehingga waktu kita merenungkannya ya, kita ikut berduka cita ya, karena dia menderita seperti itu, dia mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Tetapi ini bukan satu duka cita yang menghancurkan ya, duka cita akhirnya membawa kita untuk bunuh diri karena seperti kayak terlalu susah, bukan itu. Tapi duka cita yang terus kemudian akan menjadi penghiburan bagi kita, bahkan sukacita, bahkan kebahagiaan. Di dalam ibadah itu perlu ada dimensi sacrifice ini saya. Pertama di dalam pengertian reform, di dalam pengertian evangelical, kita pasti perlu merenungkan bukan kita yang terlebih dahulu sacrifice, tapi Tuhan yang sudah mempersembahkan dirinya terlebih dahulu gitu. Kita mesti melihat pengorbanan Kristus, itu yang pertama saya. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengerti pengorbanan Kristus, itu dia terus-menerus present himself atau herself to be a living sacrifice. Dia
akan terus-menerus mengorbankan dirinya, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup. Ibadah itu harusnya mengajak orang untuk mempersembahkan dirinya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Itu satu undangan kebahagiaan. Balik lagi tadi ya, ke feast tadi ya. Ini bukan satu pengorbanan yang setelah saudara mengorbankan diri terus kemudian Allah dengan begitu kejamnya akan menghancurkan kehidupan saudara gitu. Bukan saya, tapi ini undangan untuk bisa mempersembahkan diri sendiri. Ini juga adalah in itself a feast. Ini juga undangan pesta sebetulnya itu. Undangan kebahagiaan. Kita kalau nggak mau mempersembahkan diri kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan ya, kita mengalami berbagai macam kecelakaan. Jangan ditukar, jangan ditukar. Orang yang nggak mau mempersembahkan kehidupannya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, dia akan mengalami berbagai macam duka cita yang dialami oleh dunia ini. Tapi barang siapa yang mengikut Tuhan, dia mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, dia yang mengalami bahagia sejati, dia yang mengalami pesta rohani ini. Tapi dunia membalik cerita Injil ini, dibilang katanya ikut Tuhan itu susah lah, ikut Tuhan itu banyak penderitaannya, ya. Memang ada penderitaannya betul, banyak pergumulannya betul juga. Tapi seolah-olah dunia mau mengatakan ikut saya saja, ikut dunia saja, hidupmu lebih berbahagia. Ada satu orang saya pernah datang kepada Charles Spurgeon waktu Charles Spurgeon setelah selesai khotbah. Lalu dia merasa seperti kayak sangat tergerak gitu ya. Dia rasa wah ini yang dibilang Spurgeon menggerakkan juga. Lalu dia menghampiri Spurgeon setelah Spurgeon khotbah. Dia bilang, yang lu bilang itu saya tertarik sekali. Saya kepingin loh sebetulnya jadi Kristen setelah dengar kamu punya khotbah gitu ya. Saya kepingin jadi orang Kristen. Tapi bagaimana ya? Saya masih kepingin menikmati kehidupan ini. Saya masih mau enjoy my life a little bit lah. Sedikit saja lagi. Setelah itu kalau saya sudah puas sama kebahagiaan itu, saya bisa jadi Kristen lah setelah itu. Terus Spurgeon bilang, enjoy a little bit. Kamu mau enjoy your life a little bit. Kalau saya sih nggak mau enjoy a little bit. Saya mau enjoy my life to the fullest sampai sepenuh-penuhnya, dan itu cuma ada di dalam Kristus. Kenikmatan hidup yang paling tinggi itu cuma ada di dalam Kristus ya. Bukan waktu kita tidak mempersembahkan diri lalu saudara bisa ada me time, saudara bisa menikmati diri sendiri dan sebagainya. Itu konsep ngawur ya, bukan konsep yang kita terima dari Alkitab itu. Itu gospel undangannya dunia. The gospel of the world itu kabar baiknya dunia yang sebetulnya bukan kabar baik, kabar buruk sebetulnya. Sacrifice, sekali lagi ya, kalau kita mempersembahkan diri, ya berarti kita mengerti ya, apa artinya Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya. Saya mengulang lagi ya, itu apa waktu Heidelberg Katekismus membicarakan tentang fungsi imam ya, di dalam kehidupan orang Kristen, ya juga menyatakan prinsip yang sama ya. Yesus itu nabi, imam, raja. Dia punya jabatan imam ya. Dia mempersembahkan dirinya sebagai living sacrifice. Dia mati di atas kayu salib. Lalu kita ini disebut Christian ya. Christian, istilah Christian itu dari kata Christ. Christ itu the anointed, yang diurapi. Dia itu Mesias. Diurapi itu berarti nabi, imam, raja. Lalu kita disebut Christian, orang Kristen. Itu maksudnya apa? Kita berbagian di dalam pengurapan Kristus. Berarti apa sih? Berarti kita juga punya fungsi imam, nabi, dan raja. Lalu waktu Katekismus Heidelberg membicarakan tentang fungsi imam, dia mengatakan apa? Kalau kita berfungsi sebagai imam, ya berarti kita present ourselves as living sacrifice. Seperti Kristus. Yang kedua, kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Itu berarti kita mengerti, kita punya fungsi imam. Gereja yang punya fungsi imam itu berdoa syafaat, bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk gereja yang lain, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk dunia ini. Itu gereja yang menjalankan fungsi imam. Gereja yang terus bicara untuk, terus mendoakan dirinya sendiri, itu gak ada fungsi imam ya. Dia terus berdoa hanya untuk dirinya. Itu seperti kayak keluarga yang setiap kali berdoa dia berdoa terus untuk keluarga. Itu tok. Berarti gak ada fungsi imam di sini. Ya boleh juga sih dimengerti fungsi imam secara pribadi ya. Saya sebagai ayah mendoakan anak, mendoakan istri, ya oke lah fungsi imam itu. Tapi fungsi imam juga bisa dihayati di dalam level yang lain ya. Keluarga yang punya fungsi imam,
Dia bisa memediasi keluarga yang lain, yaitu fungsi imam. Bukan cuma secara individual, tapi di dalam level of family, di dalam level gereja, dia mendoakan gereja yang lain, ya, bukan berdoa hanya bagi gereja sendiri, tapi mendoakan gereja. Berarti dia ada fungsi imam, seperti Kristus. Kristus nggak berdoa untuk dirinya sendiri kan ya. Kristus berdoa untuk saudara dan saya. Itu namanya imam. Yang ketujuh adalah ratification of a covenant. Di dalam teologi reform kita tahu ya, konsep covenant ini penting sekali gitu, konsep perjanjian. Tapi waktu dikatakan ratifikasi itu maksudnya ini ya, pembenahan gitu. Restoring covenant. Ini berarti di dalam pengertian ini ratification of covenant yang di-assume di dalamnya itu adalah covenant ini sudah di broken gitu. Makanya perlu ratifikasi. Waktu kita datang kepada Tuhan ya, kita mesti jelas ya, kita ini covenant breaker. Orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan, kita ini covenant breaker. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita ternyata bukan adalah orang-orang religius yang menjaga covenant dengan Tuhan itu. Kita nggak betul-betul hidup sebagai yang sungguh-sungguh dimiliki Tuhan. Perhaps kita juga kurang menikmati Tuhan sebagai milik kita. Itu covenant kan intinya itu ya. Tuhan milik saya milik Tuhan. Itu covenant namanya gitu. Nah, sebagai covenant breaker, saya gagal menikmati Tuhan sebagai milik yang paling penting di dalam kehidupan ini. Dan saya juga gagal memberi diri saya untuk dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan. Di dalam gambaran seperti ini, waktu kita beribadah, ada ratifikasi of covenant, maksudnya apa? Ada forgiveness of sins. Ada berita pengampunan dosa. Ini penting ya, Di reform ini, itu kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa gampang sekali slip masuk kepada ini so-called higher life preaching atau higher life movement. Kita mengajak orang untuk betul-betul mengasihi Tuhan, untuk menginjili, untuk mendedikasikan hidup dan sebagainya. Tapi semuanya terdengar seperti kayak Taurat baru. Nggak ada pemberitaan kasih karunia. Saudara seperti kayak terus-menerus didorong jadi orang-orang yang jadi high achiever, great achiever, orang-orang sukses, termasuk di dalam hal-hal rohani. Saudara adalah orang yang doanya lama, saudara banyak penginjilan, saudara selalu datang di ini dan itu dan saudara fully synchronized dan seterusnya. Akhirnya bergeser jadi high life movement. Saudara nangkep nggak ya poin ini ya? Jadi seperti membebani orang tapi nggak bicara tentang good news. Ini nggak mengundang orang-orang yang gagal. Seperti nggak ada tempat untuk orang-orang yang bukan great achiever, yang biasa-biasa saja. Nggak ada tempat itu. Karena apa? Ya karena nggak ada Injil. Karena nggak ada berita pengampunan di situ. Ini bukan Injil. Jadi yang diberitakan adalah ya kamu achieve maka Tuhan terima. Ya itu Pelagian berarti bukan Injil. Kamu do great things, maka Tuhan berkenan kepadamu. Itu kalau bukan Pelagian apa, Itu bukan pengajaran di dalam teologi reform ya. Tapi ini ironically ya, itu reform kalau nggak hati-hati, gampang sekali bergeser ke sana. Mengapa, Karena di dalam konsep teologi reform ada konsep tentang penggunaan hukum Taurat yang ketiga, ya, third use of the law. Itu bagi orang-orang percaya. Jadi kalau Luther kan penekanannya, Taurat itu menolong kita untuk mengetahui bahwa kita orang berdosa dan karena itu kita perlu Injil. Taurat itu waktu kita berhadapan dengan Taurat, saya tahu saya nggak bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Karena itu saya perlu belas kasihan Tuhan. Itu the theological atau spiritual use of the law ya. Paulus, Luther, Calvin juga pasti percaya ini ya. Tapi lebih daripada orang-orang Lutheran, itu orang-orang reform menekankan setelah manusia diselamatkan, dia itu sebetulnya dikembalikan lagi kepada Taurat. Ini bicara the educational use of Torah. Jadi kita justru sekarang diundang untuk bisa menaati Taurat dengan joyfully, delightfully, dengan bebas. Bukan sebagai satu beban yang berat, tapi seperti Yesus katakan, ini adalah beban yang ringan. Karena hati kita itu sudah dirubah. Waktu saudara beribadah misalnya ya, itu bukan satu perintah yang membebani saudara mesti ibadah lagi, mesti bangun pagi lagi. Bukan tapi saudara joyfully datang ke ibadah karena saudara tahu ini pesta. Nah itu berarti saudara mengerti the third use of the law. Tetapi memang kita kan masih berdosa ya. Kita juga masih di dalam tubuh yang masih berdosa ini. Sekalipun Yesus sudah sepenuhnya
menebus kita daripada. Tapi selama kita masih di dalam dunia, kita kan masih bergumul dengan kuasa dosa ini. Nah, kuasa dosa ini menjadikan apa yang ringan itu jadi berat. Gitu. Sehingga ini akhirnya terus kalau ya kita nggak cukup merenungkan anugerah Tuhan, ya itu sih yang terjadi akhirnya undangan-undangan yang menyenangkan itu akhirnya jadi beban. Gitu. Jadi sesuatu yang akhirnya lebih sifatnya itu pressurizing kita, menekan kita ya daripada membebaskan, daripada liberating. Maka sekali lagi yang kita mau katakan adalah berita forgiveness of sin itu penting sekali. Gitu. Kita boleh menantang orang untuk lebih mencintai Tuhan, kita boleh menantang orang untuk lebih menjadi saksi Tuhan, menginjili dan sebagainya. Ya. Tapi kita nggak boleh lupa, Tuhan itu menerima orang-orang yang berdosa. Tuhan bukan menerima orang-orang spiritual, Tuhan menerima orang-orang yang berdosa. Nah ini berarti kita ada ratification of a covenant ya, ada berita pengampunan. Tapi sekali lagi mungkin mirip dengan poin yang tadi kita bilang, ya bukan cuma berita tentang pengampunan saja ya, tapi di dalam arti ada undangan untuk hidup dikuduskan, undangan untuk mengikut Tuhan, itu termasuk bagian daripada ratification of a covenant. Karena kalau bagian ini nggak ada ya, kita masuk dalam konsep cheap grace. Terus pemberitaan anugerah. Pendeta Stephen Tong pernah ini ya, komentar tentang doa pengakuan dosa ya, yang dibawakan secara keliru ya, kalau kita nggak hati-hati. Jadi kayak semacam excuse setelah setiap minggu gitu. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdosa lagi gitu. Seperti biasa kami berdosa lagi gitu. Tapi kami percaya kepada pengampunan Tuhan gitu. Dan minggu depan ngomong gitu lagi gitu. Setiap minggu kayak excuse gitu. Setiap kali seperti kayak malah dorongan ya, sudah berdosa terus aja nggak apa-apa karena nanti ada pengampunan Tuhan. Tapi saya percaya ini apa yang dimaksud pendeta Stephen Tong bukan mulai sekarang nggak boleh ada lagi pengakuan dosa di dalam liturgi, di dalam ibadah, bukan itu ya. Maksudnya how self-righteous we are kalau kita berani nggak mengaku dosa. Gitu. Tapi di dalam pengertian jangan lupa waktu kita berdoa pengakuan dosa itu sekaligus juga ada tekad untuk memperbarui kehidupan, tekad untuk hidup kudus, minta anugerah Tuhan supaya kita bisa hidup lebih menyenangkan Tuhan dan bukan cuma ngomong Tuhan saya gagal lagi, tolong terima saya, ya Tuhan terima, ntar minggu depan Tuhan seperti minggu lalu masih gagal juga, gitu. Tuhan tolong terima saya. Ini nyebelin ya orang kayak begini, ini benar-benar nyebelin. Gitu. Gak ada pertobatan gitu. Tapi suka bicara tentang pengampunan belas kasihan Tuhan, tapi gak ada pertobatan. Sekali lagi ya gambaran seperti ini ya, gak bisa hadir di dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita ini ya, counsel orang ya, dia suka bicara tentang anugerah Tuhan, belas kasihan, pengampunan Tuhan. Tapi kita gak melihat tanda-tanda pertobatan yang sejati. Dia bikin anugerah Tuhan itu jadi sesuatu yang sangat murah. Gitu. Bicara pengampunan lagi, bicara Tuhan, belas kasihan, tapi nggak pernah ada kesungguhan untuk bertobat. Saya sudah pernah share kepada saudara kan ya, kalau kita mengikuti struktur di dalam Injil Lukas, pertobatan itu precedes forgiveness of sin. Saudara mengerti nggak kalimat ini ya? Pertobatan itu terlebih dahulu, baru itu ada pengampunan dosa. Tapi kita sekarang cenderung membalik ya. Pengampunan dosa, Tuhan menerima saya dulu, baru setelah itu saya bertobat. Masalahnya nggak bertobat setelah itu. Masalahnya nggak bertobat. Orang kalau nggak rasa dia salah, nggak menyesal, ya dan dia nggak betul-betul bertobat. Dia apa yang mesti diampuni saya? Dia nggak rasa salah kok sebetulnya gitu. Lalu dia minta forgiveness of sin. Itu terbalik saya, terbalik. Saudara juga bisa membaca konsep yang sama ya di dalam tulisan Calvin. Sama dia mengatakan hal yang sama ya. Itu repentance, itu precedes, mendahului forgiveness of sin. Meskipun bukan berarti repentance itu menjadi basis daripada our deserving pardon, ya, istilah yang dipakai Calvin. Itu bukan fondasi kenapa kita layak diampuni. Kita diampuni itu karena Kristus, bukan karena kita bertobatnya sempurna, bukan. Sudah nangkap poin ini ya. Bukan karena pertobatan kita sempurna maka kita layak diampuni. Kita itu diampuni karena Kristus, bukan karena kesempurnaan pertobatan kita, tapi karena kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib. Tetapi Calvin tetap mengatakan bagaimanapun juga pertobatan itu mendahului pengampunan dosa. Saya khawatir dengan gereja yang cuma bicara pengampunan dosa, tapi sebetulnya nggak menantang orang untuk bertobat. Ya, nggak ada pertobatan, tapi bicara pengampunan dosa.
Nggak ada ratification of covenant di sini. Yang terakhir ini sebenarnya poinnya cukup sering kita bahas ya. Ibadah itu adalah satu testimoni atau witness. Maksudnya di sini ada confessional nature ya, confessional nature waktu kita beribadah. Seperti kita sudah pernah katakan atau sharingkan, seringkali di dalam istilah-istilah yang kita pakai sekarang itu, kita masih pakai istilah yang sama yang dipakai orang-orang di dalam zaman early church. Tapi bedanya adalah waktu mereka mengatakan kalimat itu, ya mereka bisa dipenggal kepalanya. Kalau kita mengatakan kalimat itu, nggak ada orang offended gitu. Saya ambil satu contoh saja, istilah juru selamat itu. Yesus juru selamat. Gak kenapa-kenapa kan ya. Saudara bilang Yesus juru selamat, ya terus kenapa? Ya nggak ada orang tersinggung apa marah atau bagaimana, saudara nggak akan dibunuh dan sebagainya. Tapi waktu orang di dalam zaman gereja mula-mula mengatakan kalimat Yesus itu soter, itu sangat bahaya. Kenapa? Karena yang disebut soter waktu itu adalah kaisar. Kaisar itu juru selamat, dia soter, dan dia datang membawa euangelion. Dia datang membawa kabar sukacita, kabar baik, Injil. Tapi Markus bilang, bukan. Ini Injil Yesus Kristus. Yang Injilnya kaisar itu palsu. Itu kabar baik abal-abal. Ini kabar baik yang sejati, datang dari Kristus. Dia pembawa damai yang sesungguhnya, dia juru selamat. Highly polemical ya saya. Sekarang gereja banyak kehilangan aspek konfesional yang berani seperti ini ya saya. Lalu kita menjadi gereja yang cenderung lunak akhirnya gitu. Gereja yang cenderung apa ini ya? Ya cenderung ya apa ini apa? Candy coat. Apa ya, banyak gulanya gitu ya, bicara sesuatu yang memang nggak offend siapa-siapa. Pantesan juga memang dunia nggak membenci kita, memang kita nggak ada confession sebetulnya. Gitu. Di dalam zaman Nazi, di dalam zaman Hitler ya, itu banyak gereja itu sekam ya, itu submit kepada ideologi Nazi, lalu mereka suruh rubah gitu. Nah ini ada tension ya, maka orang Kristen dianiaya, kita mendoakan mereka juga ya. Saya balik lagi ke cerita tadi ya. Di dalam zamannya Hitler, di dalam zamannya Nazi, itu banyak gereja itu ketakutan. Maka kemudian mereka, ya sudah mereka sekam saja to that political ideology. Ya kita nyesuaiin lah, memang kayaknya bangsa pilihan tuh kita orang Jerman sebetulnya. Kita ini the highest race dan seterusnya. Diganti-ganti gitu teologinya. Untuk mendukung ideologi Nazi. Tapi ada satu certain small group of Christians ya, dipimpin oleh Karl Barth. Mereka draw a confession, namanya Barmen Deklarasi tahun 1934. Jadi mereka mengkritik, lalu mereka menegur gereja-gereja yang submit kepada Hitler. Saya baca ini ya, salah satu kutipan, ini first thesis saya reads seperti ini. Jesus Christ, as he is attested for us in Holy Scripture, is the one word of God, which we have to hear, and which we have to trust and obey in life and in death. We reject the false doctrine as though the church could and would have to acknowledge as a source of its proclamation, apart from and besides this one word of God. Still other events and powers, figures and truths as God's revelation. Highly polemical kalimat ini ya. Mungkin kalau kita bilang kalimat ini kita baca sama-sama sekarang, ya nggak kenapa-kenapa lah, nggak nyinggung siapa-siapa. Tapi waktu ini dibaca pada zamannya Hitler, the one word of God, Yesus Kristus itu satu-satunya yang kita harus dengarkan, satu-satunya yang kita harus percaya kepadanya, satu-satunya yang kita harus taati. Itu maksudnya bukan Hitler. Itu bahaya sekali kalimat ini. Dan betul saja, Karl Barth langsung dipecat, dia nggak boleh lagi mengajar di Bonn, akhirnya dia mesti ke Basel, dia mengajar di Basel. Ya, dia orang Swiss, orang Jerman sendiri dimasukin kamp konsentrasi seperti Bonhoeffer dan teman-teman yang lain. Maksudnya apa sih? Kalau kita bicara ini ada confessional nature, ada witness, ada testimony. Kita akan melihat gereja itu courageously bersaksi di tengah dunia. Saudara dan saya di tengah-tengah dunia itu ada keberanian ya untuk menyaksikan kebenaran, dan itu sudah pasti ada resikonya. Tapi garam itu nggak akan pernah memberikan rasa kalau nggak larut, nggak ada garam yang terus mau utuh ya sudah nggak pernah ada rasa asin, dia nggak bisa mencegah kebusukan.
Kebusukan akan terjadi terus. Karena apa? Karena nggak ada garam yang mau larut di situ. Garamnya nggak berfungsi. Ya, Yesus bilang itu nggak ada gunanya selain diinjak-injak gitu. Karena dia sudah kehilangan fungsinya. Maka yang dibilang yang diajarkan dalam firman Tuhan yang ditekankan oleh Calvin ini penting sekali ya. Worship itu is a testimony. Ada perbedaan antara confession of faith dengan catechism. Ya, ini ada perbedaan. Ya. Jadi kalau saudara membaca itu ada yang disebut Belgic Confession, ya, Westminster Confession, ada Second Helvetic Confession, yaitu confession itu pengakuan iman. Ya. Tapi ada yang namanya Heidelberg Catechism, ya, ada Westminster Shorter Catechism, Larger Catechism, ada Small Catechism dari Luther, ada Genevan Catechism dari Calvin dan sebagainya. Katekismus dan confession itu mirip, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau katekismus itu penekanannya itu lebih kepada pengajaran. Jadi untuk mengajarkan kepada jemaat. Tapi confession itu by nature itu harusnya polemical. Confession itu kita bikin satu statement yang terus kemudian gak enak didengar oleh dunia. Itu namanya confession. Confession itu ada aspek yang menegur, ya, ada keberanian menyatakan iman kita secara apa adanya. Dan ini seringkali berbenturan dengan pengajaran-pengajaran sesat dengan apa yang disembah di dalam dunia. Itu confession. Confession itu ya. Waktu Yesus berada di dalam dunia, dia confess sebagai the true Son of God. Itu confession. Waktu rasul-rasul percaya Yesus sebagai anak Allah, itu confession. Maksudnya bukan kaisar dan sebagainya. Nah, saudara dan saya kita diundang untuk menyaksikan ini ya, baik di dalam ibadah kita as a confession, tapi juga di dalam keseharian kita, karena keseharian kita itu juga ibadah di hadapan Tuhan. Hati-hati kehilangan natur confession pengakuan ini, kita akhirnya jadi gampang sekali submit kepada dunia, lalu terus kemudian kita nggak bisa lagi dibedakan dengan dunia. Tuhan mengampuni kita ya, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa kembali memperbaiki, mengoreksi apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa pelajari daripada orang-orang yang terlebih dahulu dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami dengan rendah hati bisa mengikuti jejak kaki mereka, sebagaimana mereka juga mengikuti jejak kaki Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus mereformasi kehidupan ibadah kami, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, dan kami juga bisa menjadi saksi yang lebih baik lagi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan kami semua. Engkau memberikan pengampunan di dalam kegagalan kami, memberikan kepada kami pertobatan yang sejati. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.